mana kita mendapatkan daripada rahmat Allah melalui pembacaan istighfar di bulan Rajab ini. Yang tadi kita mendengar kalam Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, bahwasanya kalau bukan di tempat semacam ini kita tidak akan dengar hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kita tidak akan dengar yaitu kalam-kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Jakarta, kesibukannya luar biasa, ya. Dengan kesibukannya, dengan macam-macam orangnya, tapi Allah Ta'ala kasih masih kita sebagian orang untuk bisa ngamalin apa yang diucapkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang beliau menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan daripada majalis ilmu dan majalis zikir. Sampai tadi Habib Ali bilang apa? Kalau orang yang sudah kasarnya mempunyai rohaniyah dia kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW itu ma'rifat, kenal, dia nggak mau di dalam khayalan dia masuk ke dalam surga, karena dia udah ngerasa di dalam dunia ini adalah surga. Nah, saking enak-enaknya, Ustaz Jairi bilang bahwa kita ini tidak hanya punya zahiriyah, tapi kita ini punya batiniyah. Ya, kalau zahiriyah itu kenikmatannya sementara. Innal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sementara ente punya mobil setahun, 2 tahun, 5 tahun, ganti lagi yang baru. Nah, gitu. Ente punya rumah 10, 20 tahun rusak, bikin lagi yang baru. Bahkan jasad pun yang tadi dibilang akan menjadi bangke. Mau dia ganteng kayak apa, anak raja, anak presiden, anak orang besar, maka dia akan jadi bangke. Tetap nggak ada yang abadi. Tapi ruhaniyah inilah yang akan balik kepada Allah Ta'ala. Illa man ata Allah bi qalbin salim, yang datang kepada Allah hati ruhaniyah kita, ya. Nah, tadi ruhaniyah kita diajari dengan Ustaz Kiai Mahfud bagaimana agar ruhaniyah kita ini melek. Bukan cuma rohaniyah kita ini mendapatkan kenikmatan dunia saja, ya. Kalau kenikmatan dunia tadi dibilang banyak istighfar bisa bikin kaya, istighfar bisa bikin sukses. Tapi rohaniyah kita penting. Dengan istighfar kita bisa mati husnul khatimah. Dengan istighfar kita bisa mendapatkan raudhah min riyadil jannah. Dengan istighfar kita bisa bertemu dengan Rasulullah. Makanya Habib siapa? Saudara Tanggul, ya. Habib Saudara Tanggul ngajarin selawat campur istighfar. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru bihal qulub wa tuslihu bihal qulub wa tanqalibu bil usub wa talinu yas'u ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi, sampai selawatnya aja enggak dilupain istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang namanya rohaniyah kita itu penting. Jangan cuma mentingin kepentingan zahiriyah karena sementara. Tapi itu juga penting, ya. Kalau nggak ada zahiriyah, Ustaz Jayadi pakai kacamata. Kalau nggak pakai kacamata, mukanya sama semua. Dianggap mukanya hidung pesek semua, tahu nggak? Atau mata sipit semua. Itulah butuhnya zahiriyah buat jasad kita, ya. Tapi lebih penting lagi batiniyah. Kali boleh orang nggak bisa ngelihat matinya bisa nggak ngelihat, tapi lihat kan Imam Al-Qutub Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas
Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ini mereka semua orangnya nggak lihat, matinya kalau kayak gitu buta, tapi dia bisa jadi anak muridnya, wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Wali semua anak muridnya. Itulah makna rohaniah, batiniyah. Pentingnya kita itu memiliki batiniyah, rohaniah. Kalau mata ini kalau nggak pakai kacamata aja bisa rabun, bisa nggak lihat apa. Tapi lihat orang yang nggak lihat kayak Habib Muhammad Abbas, dia bisa manfaat ke seluruh dunia. Ratibnya dibaca ambil hari. Siapa ya? Kalau ente duduk di tempat majelisnya para ulama-ulama habaib, kiai ahli sunnah, pesantren-pesantren pasti dibaca di situ ratib Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Habib Abdullah bin Al-Haddad matinya nggak lihat. Gurunya matinya nggak lihat, muridnya matinya nggak lihat, tapi dua-duanya jadi wali kutub. Nah kita PA kita lihat bukan jadi wali, kuali. Alhamdulillah. Kuali kan jadi nasi kebuli. Jadi kuali jangan mana-mana itu dari nasi kebuli. Tapi alhamdulillah kita masih ngikutin. Inilah bersyukur kita sama Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya kita di alam dunia ini punya majelis semacam ini, kata Habib Ali. Kenapa? Yang memberikan kita manfaat zahir maupun batin. Zahirnya tadi kita kasih tahu bagaimana faedahnya. Ya, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, secara zahir sudah dijelaskan pahalanya. Ya, di bulan Rajab ini berapa tadi? 70 pahala. Pahalanya. Begitu seterusnya. Pahala kalau dikumpulin banyak banget. Ya, ini nanti tiap napas ini pahala nih. Cuman di masih sakit. Di luar bahu lagi. Iya, di masih sakit napas ente udah baik, pasti semua baik. Pikiran ente baik semua. Ini ahli surga semua nih. Ahli surga nih semua. Kenapa? Yang dipikirin udah baik. Ya Allah, ini benar banyak dosa ini. Allah, tadi pagi wala haula. Pasti itu kalau di majelis taklim pasti dosa mengingat mati. Benar nggak? Keluar PMG, keluar kita situ. Tutut. Wah utang gue nih. Wah langsung pikir aja macam-macam bener nggak? Nah itu dia. Makanya disitulah Habib Ali bilang tidak ada tempat seasik majelis-majelis mereka. Jadi dia nggak mau tuh masuk surga aja nggak mau. Kenapa saking nikmat-nikmatnya? Nah ini cepretannya, ya, cepretannya. Seandainya kita ada di zaman Habib Husain luar batang, wah, senikmat-nikmatnya hidup. Tahu? Di zaman Habib Ali Kuitang, gimana? Habib Kiai Mahmud ngalamin. Nikmat nggak? Saya jangan pun ngadepin Habib Ali Kuitang, ya karena umur saya masih jelang ke 7. Kalau takut hidup dulu aja. Kamu gitu. Saya ngadepin Habib Umar bin Hud aja. Kalau itu Kiai Mahmudnya udah namanya udah punya anak 7 kali gitu. Kalau saya waktu itu ngadepin Habib Umar bin Hud aja udah girang. Kenapa? Habib Umar susah ditemuin. Susah, bukan susah doang, keramat. Saya pernah lihat di situ dulu ada menteri bawain dia namanya Manawar Sajali. Menteri apa tuh agama? Datang bawain apa tuh? Bawain tas isinya duit dolar. Wah kita kalau dikasih duit dolar satu tas, bukan mau ayah. Siapa yang nggak mau duit? Mana? Orang bahlul. Mana? Kalau orang pintar pasti mau duit. Ini Habib Umar terima.
Diterima, cuma kata Habib Umar, ente lihat yang menawar saya tadi, itu depan mata saya. Berapa habaib ada waktu itu saya lebih kecil. Azhar, siapa? Kerja apa lagi? Saya ingat tuh. Saya ingat tuh. Itu yang namanya apa? Tas isinya dolar. Itu Habib Umar cuma gini doang. Diperas sama itu duit jadi nanah sama darah. Itu bukan kate bohong, mata saya jadi saksi. Terus datang 2 rombongan bis, tekonya kecil. Teko ini teko orang haji, bukan yang gede. Ada kan yang gede, yang kecil. Itu dia yang tuangin tuh, gelasnya segini. Dia tuangin 2 bis semua kebagian. Itu namanya zamannya Habib Umar bin Khattab aja. Bagaimana ngelihat orang-orang yang mendapatkan nazratillah, pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kayak Habib Ali Kuita. Bagaimana Habib Ali Kuita ngadepin Habib Ali Sunnatullah, gurunya. Ngadepin Habib Abdullah bin Muhsin, gurunya. Bagaimana pada zaman dulu yang ngadepin para wali-wali Solo. Luar biasa. Oleh karena itu kita dicipretan. Ini udah alhamdulillah nih, Wah bersyukur nih. Tahu udah 60-70 tahun ke depan masih ada yang kayak begini nih. Yang kayak begini nih. Orang otaknya semua pikirannya dunia. Siapa coba yang kagak mau kaya? Angkat tangan yang mau kaya. Ayo siap, angkat tangan yang tidak mau kaya. Ayo Haji. Haji susah mulu itu. Gak ada cerita gak susah dia. Siapa yang mau kaya? Yang gak mau kaya? Yang gak mau kaya siapa? Syakir. Apa mau lo? Lo kalau begitu muka miskin. Yang mau kaya gak? Ada gak di sini orang yang gak mau kaya? Angkat tangan ini. Kan doa Nabi apa ya? Ya Allah, jadikanlah saya orang, kumpulin bersama orang, dibangkitin bersama orang. Aminin ya? Aminin. Yang amin ke atas. Haji Jena besok miskin. Gak apa-apa udah semua udah dapetin. Mekah udah, Tokyo udah, miskin di mana lu? Sekarang udah tua, miskin. Jadi ya, udah bangun turun. Ini yang muda juga ditanya, yang tua mau apa sih mau dia, mau jalan miskin. Iya deh, iya nggak apa-apa. Besok udah innalillahi. Udah nggak inget dunia udah. Coba yang ditanya yang dunia nih. Sakir. Oh enggak tuh doa Nabi. Ya Allah jadikan saya orang miskin. Doa Nabi. Benar. Dia langsung Fatihah nih. Boleh? Boleh? Allah bilang, Nabi bilang, ya Allah jadikan saya orang miskin. Kumpulkan saya bersama orang miskin. Matikan bersama orang miskin. Bangkitkan bersama orang miskin. Siap? Ya, tapi pegang duit. Halo. Siap tapi pegang duit. Gue juga mau. Emang dasar otak duit intinya ini majelis macam jari begini gak bakalan ketemu kecuali di situ dibacakan kitab-kitabnya salafus saleh. Bersyukur kita masih ada Kiai Mahmud, Kiai Sajjadi, Syekh Yudi, Mustafa, yang mana dengan sebab mereka kita kenal ilmu agama. Bersyukur kita pada malam hari ini ada burda. Sebab burda inilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sebab burda dapat pahala 10.
Nah, diampunin dosa itu semua. Berapa kali kita baca lagi? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim. Ini aja yang saya sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan majelis yang semacam ini terus ada di wilayah-wilayah kita semuanya. Kita doakan guru-guru kita panjang umur, khairin ulutun afiyah, dan khususnya yang bikin acara malam hari ini dengan niat khol Bapak Haji Murtani bin Haji Kinan dan Haji Ne'mah binti Haji Kinan, Haji Ne'mah binti Haji Kinan, dan juga semua yang punya niat hajat, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Hadirin ya dunia salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Fatihah.